Assalamualaikum, Masya Allah, kita masih dikasih kesempatan untuk Jumat Berkah. Kita mau kemana ya teman-teman? Yuk kita langsung tanya aja kepada rektornya. Assalamualaikum Pak Darto. Waalaikumsalam. Hari ini kita Jumat Berkah kemana nih Pak? Ini ke rumah Hendra ya, kelas 12 IPA. Di mana ini ya? Tanjung Waras ya? Tanjung Waras ya. Sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Siap. Nah, gimana sih Pak cara SMA Life Skill itu menanggapi siswa-siswa yang ngebandel tapi yang masih wajar gitu Pak? Oh ya. Jadi begini ya. Dari awal kami mendirikan SMA Life Skill ini memang kami punya gambaran bahwasanya anak yang masuk ke sini adalah memang anak-anak yang mau sekolah. Anak yang mau sekolah. Kalau memang anak itu sudah nggak mau sekolah ya untuk apa kan begitu. Jadi nggak ada motivasi. Anak yang mau sekolah. Tetapi yang namanya anak sekolah itu namanya usia remaja. Terkadang adalah gangguan-gangguan ya, gangguan pergaulan dan lain sebagainya ya, itu wajar. Sepanjang masih wajar nggak masalah sekolah dia kan itu. Tetapi alhamdulillah untuk SMA Life Skill ini dari awal pertama buka sampai sekarang ini siswanya ini alhamdulillah siswanya bagus-bagus ya. Bisa dibilang kita nggak ada anak nakal di sini gitu, nggak ada. Jadi anak-anak ini biasanya yang namanya seusia anak-anak SMA ini kan hobinya bolos ya kan, yang lompat pagar lah, yang macam-macam lah ya, lari ya kan gitu, nggak mau ikut pelajaran. Dan itu nggak ada dijumpai di SMA Life Skill sama sekali. Jadi bahkan di sekolah ini diterapkan pagar tidak dikunci, gerbang tidak dikunci. Ya, kalau mau bolos nggak usah loncat pagar nanti kakinya patah. Lewat gerbang aja sekalian izin, ya kan, Bu, Pak, saya nggak betah nih hari ini pengen bolos, nggak apa-apa gitu. Apa namanya, nggak usah balik lagi gitu ya, karena berarti dia udah nggak siap sekolah. Nah cuman nggak ada, jadi gerbang itu nggak kita kunci. Terkadang gerbang posisinya terbuka, itu nggak ada sama sekali. Dari angkatan pertama saya sekarang itu yang namanya bolos nggak ada sama sekali. Kemudian anaknya memang anak aktif ya. Nah, kalaupun misalnya anak itu mungkin dalam hal PR misalnya nggak ngerjakan, itu hal yang wajar lah ya. Nah, itulah paling-paling kebandelan anak-anak di situ ya. Misalnya ada guru ngasih tugas nggak dikerjakan misalnya kan. Nah, itu tentunya berjenjang kita bina. Waalaikumsalam. Hari ini kita Jumat Berkah kemana nih Pak? Ini ke rumah Hendra ya, kelas 12 IPA. Di mana ini ya? Tanjung Waras ya? Tanjung Waras ya. Sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Siap. Nah, gimana sih Pak cara SMA Life Skill itu menanggapi siswa-siswa yang ngebandel tapi yang masih wajar gitu Pak? Oh ya. Jadi begini ya. Dari awal kami mendirikan SMA Life Skill ini memang kami punya gambaran bahwasanya anak yang masuk ke sini adalah memang anak-anak yang mau sekolah. Anak yang mau sekolah. Kalau memang anak itu sudah nggak mau sekolah ya untuk apa kan begitu. Jadi nggak ada motivasi. Anak yang mau sekolah. Tetapi yang namanya anak sekolah itu namanya usia remaja. Terkadang adalah gangguan-gangguan ya, gangguan pergaulan dan lain sebagainya ya, itu wajar. Sepanjang masih wajar nggak masalah sekolah dia kan itu. Tetapi alhamdulillah untuk SMA Life Skill ini dari awal pertama buka sampai sekarang ini siswanya ini alhamdulillah siswanya bagus-bagus ya. Bisa dibilang kita nggak ada anak nakal di sini gitu, nggak ada. Jadi anak-anak ini biasanya yang namanya seusia anak-anak SMA ini kan hobinya bolos ya kan, yang lompat pagar lah, yang macam-macam lah ya, lari ya kan gitu, nggak mau ikut pelajaran. Dan itu nggak ada dijumpai di SMA Life Skill sama sekali. Jadi bahkan di sekolah ini diterapkan pagar tidak dikunci, gerbang tidak dikunci ya. Kalau mau bolos nggak usah loncat pagar nanti kakinya patah.
lewat gerbang aja sekalian izin, ya kan, Bu, Pak, saya nggak betah nih, hari ini pengen bolos, nggak apa-apa gitu, apa namanya, nggak usah balik lagi gitu ya. Nah, karena berarti dia udah nggak siap sekolah. Nah, cuman nggak ada, jadi gerbang itu nggak kita kunci, terkadang gerbang posisinya terbuka, itu nggak ada sama sekali. Dari angkatan pertama saya sekarang itu yang namanya bolos-bolos nggak ada sama sekali. Kemudian anaknya memang anak aktif-aktif ya. Nah, kalaupun misalnya anak itu mungkin dalam hal PR misalnya nggak ngerjakan, itu hal yang wajar lah ya. Nah, itulah paling-paling kebenaran anak-anak di situ ya. Misalnya ada guru ngasih tugas nggak dikerjakan misalnya kan. Nah, itu tentunya berjenjang kita bina. Kak kemana nih Pak? Ini ke rumah Hendra ya, kelas 12 IPA. Di mana ini ya? Tanjung Waras ya. Tanjung Waras ya. Sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol ya Pak. Siap. Nah, gimana sih Pak cara SMA Life Skill itu menanggapi siswa-siswa yang bandel tapi yang masih wajar gitu Pak? Oh ya. Jadi begini ya. Dari awal kami mendirikan SMA Life Skill ini memang kami punya gambaran bahwasanya anak yang masuk ke sini adalah memang anak-anak yang mau sekolah. Anak yang mau sekolah. Kalau memang anak itu sudah nggak mau sekolah ya untuk apa kan begitu. Jadi nggak ada motivasi anak yang mau sekolah. Tetapi yang namanya anak sekolah itu namanya usia remaja, terkadang adalah gangguan-gangguan ya, gangguan pergaulan dan lain sebagainya ya, itu wajar, sepanjang masih wajar nggak masalah sekolah dia kan gitu. Tapi alhamdulillah untuk SMA Life Skill ini dari awal pertama buka sampai sekarang ini siswanya ini alhamdulillah siswanya bagus-bagus ya, bisa dibilang kita nggak ada anak nakal di sini gitu, nggak ada. Jadi anak-anak ini biasanya yang namanya seusia anak-anak SMA ini kan hobinya bolos ya kan, yang lompat pagar lah, yang macam-macam lah ya, lari ya kan gitu, nggak mau ikut pelajaran, dan itu nggak ada dijumpai di SMA Life Skill sama sekali. Jadi bahkan di sekolah ini diterapkan pagar tidak dikunci, gerbang tidak dikunci ya. Kalau mau bolos nggak usah loncat pagar, nanti kakinya patah, lewat gerbang aja sekalian izin, ya kan, Bu, Pak, saya nggak betah nih, hari ini pengen bolos, nggak apa-apa gitu, apa namanya, nggak usah balik lagi gitu ya. Nah, karena berarti dia udah nggak siap sekolah. Nah, cuman nggak ada, jadi gerbang itu nggak kita kunci, terkadang gerbang posisinya terbuka, itu nggak ada sama sekali. Dari angkatan pertama saya sekarang itu yang namanya bolos-bolos nggak ada sama sekali. Kemudian anaknya memang anak aktif-aktif ya. Nah, kalaupun misalnya anak itu mungkin dalam hal PR misalnya nggak ngerjakan, itu hal yang wajar lah ya. Nah, itulah paling-paling kebenaran anak-anak di situ ya. Misalnya ada guru ngasih tugas nggak dikerjakan misalnya kan. Nah, itu tentunya berjenjang kita bina tersebut secara berjenjang. Mulai mungkin dari gurunya, guru mapelnya manggil anak itu, kemudian dinasehati. Yang pasti itu kita bicara dari hati ke hati intinya. Nah, dari hati ke hati mungkin kita lihat kenapa kok nggak kerjakan PR, apa masalahnya, atau mungkin karena di rumah banyak kesibukan, capek, mungkin bantu orang tuanya. Nah, nanti dicarikan solusi jalan keluar. Kalau misalnya kok wali kelas nggak bisa, ya jenjang berikutnya. Kalau misalnya guru nggak mampu mengatasi, mungkin wali kelas membantu, kemudian BP ya kan dikasih peluang untuk memberikan bimbingan, kemudian kalaupun tidak nanti berjenjang ke wakil kepala sekolah siswaan, dan nanti sampai di ujung sampai kepada kepala sekolah gitu. Nah, cuma itu cara mengatasi masalah anak-anak yang bermasalah. Cuman kalau anak nakal sepertinya nggak ada sih. Bisa dibilang tidak ada anak badung gitu, nggak ditemukan. Bahkan anaknya aktif-aktif semua di sekolah kita ini. Kalau di sekolah lain anak-anaknya pada pengen kabur, cepat kabur meninggalkan sekolah, ini anehnya
anak-anak SMA Life Skill ini kadang-kadang kita usir sampai dari sekolah karena udah waktunya pulang, nggak pulang-pulang, malah dengan berbagai kegiatan ya. Kemudian takut kalau nanti orang tuanya membutuhkan tenaganya, bantuan, kita kasih tahu, nak pulang nak, udah sore. Nah, itu kadang-kadang sering kita seperti itu. Bukan berarti kita usir sih ya, tapi kita menggambarkan di situ anak-anak itu betah di sekolah gitu. Dan itu karena kita mensuasanakan di sekolah itu, suasananya kita buat supaya betah anak-anak di sekolah ya. Nah, jadi kalau untuk menangani anak-anak yang bermasalah itu ya kurang lebihnya seperti itu ya. Begitu. Alhamdulillah selama ini sih aman-aman aja, nggak ada masalah. Baik, makasih ya Pak Sudarto. Oke, sama-sama, sukses ya. Amin. Ini kan gunanya yang temu bareng Mbak E. Kita udah belajar ke sana. Nah, bisa kita bantu kan gitu kan. Nah, sekarang kita Terima kasih Bu ya. Ya Allah, ya. Ada salam Bu. pamit ya Bu.